Alkitab ada 365 kali kata jangan takut yang Tuhan ucapkan. Itu artinya setiap hari ada suara Tuhan yang mengatakan kepadamu, jangan takut. Kalau Tuhan berkata jangan takut, maka itu artinya ada sebuah jaminan yang sebenarnya Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, apa yang sekarang Anda takuti? Tuhan berkata jangan takut. Datang ke Tuhan, bereskan di hadapan Dia. Kalau ada yang salah, Anda bertobat, akui di hadapan Tuhan, jujur apa adanya ngomong dengan Tuhan. Itu akan jauh lebih ajaib daripada Anda menyimpan ketakutan, lalu kemudian kepanikan, negative thinking, marah, dan seterusnya. Mari belajar percaya, Dia berkata, jangan takut. Yang ke-8, saudara harus mengerti bahwa ada mujizat sebetulnya di sekitar kita. Saya beri 4 contoh di Alkitab. Dalam khotbah saya seringkali mengutip akan 4 contoh yang konkret ini. Bahkan mungkin saya berikan 5 kepada Anda. Alkitab ini penuh dengan cerita bahwa mujizat itu ada di sekitar kita. Suatu hari Hagar dan Ismail diusir oleh Sarah dan oleh Abraham. Abraham hanya memberi sekirbat air kepada Hagar dan dia bawa anaknya yang sudah remaja. Apa artinya sekirbat air menghadapi akan padang gurun yang ganas ketika mereka harus berjalan? Air yang mereka minum itu habis. Dan Hagar itu menangis, dia tinggalkan Ismail di antara semak belukar, di tempat yang paling teduh yang dia bisa dapatkan. Dan dia berkata, aku tidak tega melihat anak itu mati. Kalau Anda baca di Alkitab, Tuhan menghampiri Hagar. Dan Alkitab berkata, Tuhan membuka mata Hagar, sehingga dia melihat di depannya itu ada sumur. Saudara sekalian, sumurnya itu di situ. Alkitab tidak mengatakan lalu Tuhan menciptakan sumur buat Hagar. Tidak. Alkitab berkata Tuhan membuka mata Hagar, sehingga dia melihat ada sumur di depan. Saya beritakan kabar baik. Kalau kirbat airmu sudah kering, mintalah Tuhan membuka mata rohanimu, supaya sumur yang sudah tersedia buat saudara, Anda bisa lihat dan nikmati hasilnya. Sekali lagi saya mau katakan buat saudara yang hari ini berkata, kirbat saya sudah kering Pak, airnya sudah tidak ada lagi untuk saya nikmati dan minum. Sebenarnya Tuhan ingin mengganti kirbatmu dengan sumur yang luar biasa. Saya nggak lihat Pak, mari berdoa, minta Tuhan buka mata rohanimu. Anda akan lihat di depanmu ada sumur yang luar biasa. Contoh paling jelas lagi adalah janda dengan minyak. Anda mengerti? Alkitab mengatakan minyaknya dilipat gandakan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia bisa bayar hutangnya dan dia hidup dari lebihnya. Tuhan melipat gandakan apa yang Anda punya. Saudara, mujizat sudah di tangan saudara. Lihat dengan janda Sarfat misalnya. Bukankah tepung dan minyak yang dalam genggamannya yang dilipat gandakan oleh Tuhan lewat perkataan Nabi Elia? Jadi mujizat itu ada di sekitar kita. Lihat 5 roti dan 2 ikan misalnya. Andreas mengatakan kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Artinya, mujizat atau elemen untuk menciptakan mujizat ada tidak jauh dari kita. Bagaimana dengan cerita air jadi anggur misalnya? Bukankah tempayan dan airnya di situ ketika anggurnya habis? Dan lihat elemen mujizat sudah ada di sekitar kita. Lihat cerita bagaimana kota Samaria dikepung oleh tentara Aram. Lihat bagaimana ibu-ibu di Israel sampai merebus akan bayinya. Lihat bagaimana yang lain bahkan makan tai merpati. Dan Elisa berkata besok semua harga makanan akan turun. Dan seorang perwira tidak percaya. Saudara, tahukah Anda? Dalam pandangan orang tidak percaya, kota Samaria dikepung oleh tentara yang hebat. Dalam pandangan Nabi, kota Samaria ditimbuni, dikelilingi oleh timbunan makanan dan kelimpahan. Dan ternyata betul, beberapa orang kusta yang masuk ke perkemahan Aram
sudah melihat perkemahan itu dengan timbunan makanan dan kekayaan Aram untuk perang, ditinggalkan tentaranya. Saudara, engkau merasa engkau dikelilingi oleh musuh, Tuhan melihat engkau diputari oleh timbunan makanan dan kekayaan. Masalahnya apakah engkau percaya? Dan engkau mulai melangkah dan melihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Saudara, mujizat ada di sekitar kita. Kirbatmu sudah kering, ada sumur di depan Anda. Minta Tuhan membuka mata rohanimu. Anda akan melihat sumur itu berbual-bual untuk hidupmu sampai pada kekekalan. Saudara, iman itu ada hitungannya. Iman itu ada hitungannya. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Ada Alkitab yang mengatakan, cerita Yesus, kalau orang membangun menara, kamu hitung dulu anggarannya. Cukup tidak? Rasul Paulus mengatakan di Alkitab ada namanya ukuran iman, the measure of faith, atau ukuran iman. Jadi iman itu ada ukurannya. Nah, itu bagaimana Pak taunya? Dari pengalaman dengan Tuhan. Saudara akan bisa merasakan seberapa ukuran imanmu. Nah, kalau orang itu punya keinginan, ada yang mengatakan kepada saya gini, Pak, tipis ya antara keinginan dengan iman. Oh, menurut saya tidak tipis perbedaannya, panjang, beda. Itu perbedaan yang besar sekali antara iman dengan keinginan. Sebab kalau iman itu menurut saya sudah dalam approval Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau Anda berkata, saya beriman akan hal ini, saudara, mestinya itu menurut saya sudah ada approval Tuhan, ada rema Tuhan. Tapi seringkali yang dikatakan saya imani, itu saya ingini sebetulnya. Nah, istilah inilah yang membuat banyak orang rancu. Keinginanmu belum tentu merupakan keinginan Tuhan. Tapi kalau imanmu, menurut saya, sudah ada approval Tuhan. Iman dengan keinginan itu bukan hal yang mirip. Itu beda jauh. Keinginan tidak pernah ngitung. Karena keinginan sangat dekat dengan hawa nafsu. Pak, saya ingin mobil. Anda tidak pernah ngitung. Kalau iman ngitung, Anda ngukur imanmu. Anda ngukur bagaimana engkau harus bertindak. Tapi kalau keinginan, semau-maunya. Dan sama sekali tidak ada hitungan di dalam batinmu. Sebab iman itu ada ukuran iman. Nah, kalau ada ukuran iman, berarti semua harus dihitung. Saya beri contoh, saudara. Misalnya gini, bedanya di mana, Pak? Bedanya begini. Orang beriman itu dia sangat logis sekali. Logis dalam arti kata hitungan imannya logik sekali. Tetapi orang yang berkeinginan saja itu sangat tidak logik. Bahkan di dalam batin, dalam ukuran iman tidak logik. Orang beriman itu belajar mencukupkan dengan apa yang ada. Orang berkeinginan, dia ingin semua yang dia pikir hebat dan wow. Tapi dia tidak pernah ngitung apa artinya mencukupkan dengan semua yang ada. Sedangkan kalau Anda bicara kebutuhan saja, kebutuhan itu juga beda dengan keinginan. Kebutuhan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder dan tersier. Yang utama, yang kedua, yang ketiga. Kalau keinginan, biasanya penuh dengan glamor, hawa nafsu, kesombongan, pamer. Itu keinginan. Nah, apakah nggak boleh, Pak, ingin? Boleh. Hadapkan ke Tuhan. Kalau ada approval Tuhan dari keinginanmu, itu akan menciptakan iman. Dan iman menimbulkan sebuah ketenangan yang luar biasa. Dan tidak sekedar dipanasin oleh hawa nafsu manusia kita. Saya berharap Anda belajar menghitung. Karena banyak orang sangat tidak menghitung. Hari ini orang berkata, Pak, saya ingin ini, saya ingin itu. Bagus sih. Tapi implikasi akibat daripada keinginanmu itu apa? Sudahkah engkau menghitungnya? Ada orang berkata, Pak, saya ingin mobil. Nah, ingin mobil dengan butuh mobil itu berbeda. Saya beri contoh. Kalau Anda hari ini mengerti harga Pertamax berapa?
Harga Pertamax dengan harga bensin biasa berapa? Dengan solar berapa? Itu Anda mesti hitung. Nah, kalau engkau beriman satu mobil, Anda juga mesti beriman untuk pajaknya, Anda mesti beriman untuk onderdilnya kalau rusak. Anda mesti beriman buat bensinnya. Kalau itu nggak dihitung, itu bukan iman. Ngawur, wasal begini. Dan ujungnya ketika diberikan sungguh-sungguh misalnya, jadi memberatkan hidup kita. Saudara, kalau Anda tidak mengatakan, Pak, saya tidak punya apa-apa, apa yang harus saya inginkan? Ingini supaya kebutuhanmu tercukupi Tuhan. Kalau saya punya keinginan, Pak, boleh. Hadapkan ke Tuhan, tanya Tuhan, ini keinginan ini akan menjerumuskan saya tidak? Kalau rupanya tidak, saya percaya Tuhan akan memberikan. Saya belajar saudara. Ternyata orang makin punya uang, kalau dia bisa kelola dengan baik, itu makin sangat berhati-hati dalam membelanjakannya. Rupanya dia tahu soal hitungan. Sementara orang yang tidak punya, dia sangat berani utang. Bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya bukan primer dalam hidupnya. Buat apa Anda punya mobil mewah hari ini, kalau kebutuhan sehari-harimu terganggu dengan pengeluaran untuk mobil mewah itu? Coba direnungkan, apakah selama ini yang engkau doakan itu keinginan, hawa nafsu, atau betul-betul kebutuhanmu, dan engkau ngitung dengan semuanya?